Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu Guru? Sepertinya semuanya sekali Bu Anissa ya. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini adalah hari dimana hari yang sangat bersejarah. Saya melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 penerapan disiplin positif di instansi, yaitu di SD Negeri 2 Semari. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri, meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di kegiatan diseminasi pada tanggal hari ini, tanggal 26 Agustus 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya perkenalkan lagi, saya dengan nama Arifia Ayu Budiarti, calon guru penggerak angkatan 11, yang mana di sini saya memenuhi tugas yaitu diseminasi untuk modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di instansi tempat saya mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, sepertinya senyumnya di sini itu masih kurang sekali. Coba berdiri dulu semuanya. Oke. Udah senyum, Pak Yasir udah senyum itu ya. Sekarang berhadapan, monggo. Lah gitu loh, berhadapan. Jangan berpegangan, cukup berpandang-pandangan saja. Oke. Ya, situ Fahri, Pak Fahri kalian dulu. Silakan. Oke. Kalau sudah, kali Bapak Ibu bisa lihat matanya sekarang. Ya, silakan lihat matanya. Matanya saja, jangan bibirnya. Kalau dilihat matanya, nanti jangan ketawa dulu. Udah ketawa cukup. Oke, dalam hitungan ketiga, silahkan kita lakukan senyum 30 detik. Lihat matanya dulu. 1, 2, 3. Oke. Lihat matanya dulu. Wow, matanya indah sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke Bapak Ibu, jangan duduk dulu karena kita mau melakukan untuk petunjuk kedua. Posisikan tangan Bapak Ibu seperti gambar ya. Yang salah satu hanya satu tangan seperti ini, yang satunya lagi 2 tangan. Nah, oke. Sekarang, oke. Yang tangannya satu itu kan nanti warnanya warna hitam, ya, keliling ya, hitam. Kemudian yang tangannya bukan 2 itu merah. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang merah, berarti yang gerak yang merah, nutup. Nah, gitu ya. Oke. Apa? Iya, enggak. Kita coba ya, kita coba dulu. Saya satu dulu. 1. Diam ya, kalau saya bilang merah ya hitamnya diam, aja napok. Kok napok? Ya gak usah. Merah. Yo. Yang hitam tadi yang mana?
Hitam tadi yang mana? Oke. Iya, merah tepuk. Oke, lanjut. 1, 2, hitam. Diam, benar berarti. Sebenarnya salah, kan diam soalnya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi sebelum nanti saya menyampaikan poin-poin penting yang ada pada diseminasi ini ada kalimat pemantik dari saya. Kita buat kesepakatan atau keyakinan, sebuah keyakinan di forum diseminasi ini. Yang pertama itu ada menghargai siapapun. Jadi ketika nanti kegiatan diseminasi ini terlaksana, jadi panjenengan semuanya harus menghargai apapun yang ada di forum ini. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan sekarang panjenengan semuanya bisa menuliskan sebuah kesepakatan dalam satu kalimat pendek saja. Silakan dituliskan. Monggo. Oke, bisa langsung menuliskan satu kesepakatan yang harus kita yakini di forum diseminasi ini. Contohnya seperti ini. Kalau sudah bisa ditempel di papan tulis depan. Monggo. Apa kira-kira yang harus kita sepakati di forum diseminasi ini? Apa ketika misalnya mau buang sampah kita harus izin dulu atau bagaimana? Terserah. Bisa langsung ditempel di papan. Baik, sudah semuanya ya? Oke, kita lihat dulu untuk kesepakatan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi di sini kita ada kesepakatan yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Sah? Sah, oke. Permisi ketika akan ke kamar mandi. Sah Bapak Ibu? Tidak boleh mengobrol dan tidak boleh emosi saat forum berlangsung. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita setujui semuanya untuk kesepakatan forum hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, selanjutnya
Di kelas yang penuh dengan budaya positif, seorang guru itu harus menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu. Dari menyemai optimisme dan semangat untuk belajar, serta mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati itu adalah ketika kita menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Nah, di sini budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, di sini ada kata disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, kalau ada kata-kata disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pakai mic, Bu Anissa, ini Budina. Apa? Kesepakatan. Oke, ada yang lain tentang disiplin positif? Disiplin positif. Apa Bu Anissa? Karena disiplin menjadi positif, menjadikan anak-anak lebih positif. Oke, tepuk tangan buat 2 guru yang hebat ini. Oke. Kita lihat langsung. Jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mana digunakan untuk mengajarkan peserta didik atau anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran di sini itu berarti maksudnya gini, peserta didik kita atau anak-anak kita itu sadar akan disiplin positif yang dia lakukan itu dari internya, dari internalnya, dari dirinya mereka sendiri, bukan karena kita, bukan karena suruhan kita. Seperti itu maksudnya. Dan di sini kesadaran dirinya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita membuang sampah, nilai kebajikan apa yang ada pada peran itu? Kan menjaga kebersihan kan? Kepedulian, berarti nilai kebajikannya itu adalah peduli akan lingkungan. Contoh lagi, misalnya ketika Pak Rohman itu mengemudi mobilnya itu dengan kebut-kebutan sampai lampu merah itu diterobos, kira-kira akan menyebabkan apa Bapak Ibu? Kecelakaan. Berarti di sini nilai kebajikan apa yang dilanggar oleh Pak Rohman? Melanggar peraturan lalu lintas. Berarti kan akan menyebabkan keselamatan untuk Pak Rohman menjadi was-was kan? Nah seperti itu. Itu adalah beberapa nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif. Nah, kemudian di sini disiplin positif itu sendiri itu dapat membuat murid itu menjadi memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sebagai guru kita jangan sampai terus mengarahkan anak-anak tersebut akan ketika dia salah, dia biar bisa sadar akan kesalahannya dia sendiri. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena paksaan, bukan karena saya tidak menuruti Bapak Ibu guru, nanti saya dihukum. Oh berarti saya sadarnya itu karena hukuman, karena paksaan, atau karena aku nanti misalnya membersihkan depan kelas saya, nanti saya akan dapat ujian dari Bapak Ibu guru. Jangan seperti itu. Kita harus bisa membuat peserta didik kita itu menjadi sadar akan disiplin positif yang mereka lakukan. Nah, di sini karena nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, kita dibatasi dengan band. Nah, kita bandnya ini Bapak Ibu, kita pakai profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Yang mana yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global,
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, ini untuk konsep yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu disiplin positif, sekarang motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau datang ke sekolah itu motivasinya apa? Coba. Mencerdaskan anak bangsa. Oh, mencerdaskan anak bangsa katanya Pak Roman. Oke. Terus dulu motivasinya apa? Mungkin beda antara Pak Roman dengan Bu Lulu. Apa kira-kira? Mendapatkan uang. Nah, boleh juga macam-macam motivasi itu ya. Kalau Bu Dina apa Bu Dina? Iya. Membuat perilaku anak semakin baik. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Nah, di sini ada beberapa 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa kok manusia itu melakukan hal tersebut? Pasti ada suatu alasan. Yang mana yang pertama di sini untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, saya ini harus berangkat lebih pagi misalnya. Saya harus berangkat lebih pagi supaya saya tidak dapat hukuman. Nah, seperti itu. Atau untuk mendapatkan penghargaan. Wah, aku budal pagi ini sama kepala sekolah ini ben, weh, ini guru apa namanya? Guru teladan gitu. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motifnya itu ada 3 macam. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini ada konsep yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Ini hal yang baru. Kalau dulu itu kita menggunakan kata aturan, biasanya sekolah memberikan aturan. Kalau sekarang itu kita membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelasnya? Sudah ya? Keyakinan atau sebuah aturan? Aturan. Nah, kita lihat coba sekarang. Nah, di sini di kelas saya sudah melaksanakan sebuah pembuatan keyakinan kelas yang mana itu melibatkan kolaborasi antara peserta didik dengan guru. Jadi yang membuat adalah peserta didik itu sendiri dan yang melaksanakan adalah peserta didik itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas ini berupa suatu pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya kalau keyakinan kelas ini itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif itu berupa larangan, misalnya jangan, tidak boleh. Nah, seperti itu. Itu semuanya diganti menjadi sebuah kalimat positif. Itu yang ada di kesepakatan kelas. Nah, ini adalah aksi nyata saya dalam melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian ini untuk konsep selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pak Yasir. Nah, Pak Yasir sepertinya semangat sekali senyumnya itu loh, ya. Oke, Pak Yasir, kira-kira Pak Yasir itu sebagai manusia kebutuhan apa yang harus terpenuhi, Pak Yasir? Coba. Apa? Rencananya berarti berupa uang. Nanti beda lagi. Coba Pak Roman, apa yang dibutuhkan kira-kira? Dari istrinya mungkin apa? Makan, minum. Kasih sayang nggak butuh, Pak? Oke. Mbak Lisa mungkin? Wah, tepuk tangan ini, cinta, kasih sayang. Perhatian perlu nggak kira-kira? Perlu sekali. Kita lihat, kira-kira kalau misalnya Bu Lisa itu tidak diperhatikan oleh suaminya, kira-kira uring-uringan betul? Uring-uringan berarti kebutuhannya kan tidak terlayani dengan baik kan, sehingga menjadi uring-uringan. Sama saja dengan murid-murid kita, ya, sama saja dengan murid-murid kita. Murid-murid kita juga membutuhkan yang namanya cinta. Cinta dari siapa? Dari Bapak Ibu guru.
misalnya, membutuhkan kesenangan, membutuhkan kekuasaan, bertahan hidup dan kebebasan. Kelima nilai ini harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Misalnya, kayak yang ada di kelas 6 itu ada murid kita yang namanya itu Fahri, ya kan? Itu anaknya itu sering bikin ulah terus ya. Kita harus tahu kira-kira apa ya yang mendasari si Fahri ini kok anaknya kok selalu membuat masalah terus, kok ganggu guru, kenyamanan gurunya terus gitu ya. Nah kita harus tahu, mungkin dia di rumah dimarahi, nggak disayang sama ibu yang diseneni misalnya, atau sama Divya misalnya sering didukani lateng sekolahan misalnya, seperti itu. Atau uang sakunya kurang, ya kan, ini kesenangan, uang sakunya kurang. Atau kekuasaan, dia tidak diakui oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kasus, ya. Di sini ada murid kelas 5, dia bernama Putra dan bernama Ima. Nah, Ima di sini adalah seorang siswi kelas 5 SD Negeri 2 Semare. Ia memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Ia selalu mendapatkan nilai tinggi dalam setiap ujian. Namun, Ima itu sering terlihat kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Ia jarang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan sering merasa cemas ketika harus berbicara di depan kelas. Kira-kira kalau kita lihat kembali ke nilai-nilai dari kelima ini, kira-kira apa yang mendasari atau alasan apa yang mendasari kok Ima menjadi tidak percaya diri? Dari cintanya mungkin, dari kesenangannya mungkin, dari kekuasaannya, atau bertahan hidup atau kebebasannya. Pasti ada yang namanya sebuah masalah. Kita lihat langsung di sini. Nah, analisis yang pertama, mungkin Ima itu terlihat sehat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan istirahat. Namun kecemasan dari dia itu kurang tenang. Dia itu cemas. Yang ia rasakan mungkin mempengaruhi sebuah kesehatan yang ada pada dirinya. Analisis yang kedua, mungkin saja dia itu dari rasa amannya, Ima merasa tidak aman dalam situasi sosial yang ada di sekolah. Kita sebagai guru harus bisa menganalisis ini. Jadi kenapa kok si Ima ini tadi bisa khawatir atau rasa percaya dirinya itu berkurang, itu kenapa? Analisis yang ketiga, bisa jadi juga si Ima itu merasa kurang diterima di kelompoknya yang ada di kelas, sehingga mungkin dia merasa terisolasi dari teman-temannya. Itu juga bisa mungkin juga Bapak Ibu. Kemudian analisis yang keempat itu kebutuhan penghargaannya. Mungkin Ima ketidakpercayaan dirinya itu mungkin berasal dari perasaan bahwa ia itu tidak dihargai, tidak dianggap oleh teman-temannya, yang menyebabkan si Ima ini tadi tidak nyaman. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mungkin dari analisis yang kelima ini, si Ima mungkin merasa tertekan untuk terus mempertahankan prestasinya. Jadi gak pede, memang gak pede dia, seperti itu. Nah, dari analisis-analisis tadi, kita sebagai guru harus melakukan suatu tindakan. Jadi guru dapat mendorong Ima untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti kalau yang di SDN 2 Semari itu ada pramuka, yaitu dengan membangun kepercayaan diri dan interaksinya, seperti itu. Kita sebagai guru juga bisa melakukan komunikasi dengan Ima, seperti itu. Nah, contoh lain, kalau dulu itu ada alumni kita itu sering memalak makanan dari adik-adik kelas dan teman. Betul nggak Bapak Ibu? Yang dulu ya. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi anak tersebut melakukan itu? Apa? Budina? Kurangnya uang saku. Kata Budina, kurangnya uang saku
saku. Itu analisis pertama. Mungkin ada analisis yang kedua. Kurang puas akan uang saku yang diberikan orang tua. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bu Anissa menjawab memberikan pengertian. Memberikan uang buatan Bu Nisa. Kalau diberikan uang nanti temannya Mary ya, begitu. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu, kita analisis dulu. Setelah itu kita harus memberikan sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut untuk yang selanjutnya, konsep posisi kontrol restitusi. Ya, di sini ada beberapa Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya kontrol, kira-kira digunakan untuk apa kontrol ini? Untuk mengendalikan. Tepuk tangan buat Pak Guru kita yang ganteng ini. Oke. Ya, jadi kontrol di sini untuk mengendalikan. Jadi kita berada di posisi mana? Sebagai guru kita berada di posisi mana dari kelima ini? Atau guru sebagai penghukum? Sidik-sidik terus langsung dihukum? Atau yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, kita tanya-tanya dulu, kita ceramahi dulu di situ supaya anak didik kita itu merasa bersalah akan perbuatannya. Atau guru sebagai teman. Jadi kita dekatnya seperti temannya, teman sebelahnya. Atau guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Kita memposisikan dari kelima itu yang mana kira-kira? Nah, di sini kalau guru sebagai penghukum, kita bisa kasih contoh. Kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Itu kita memposisikan bahwa kita itu sebagai seorang penghukum. Ya, ayo kamu jangan, nah, seperti itu. Itu kita berarti memposisikan sebagai penghukum. Kalau di sini ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, jadi diceramai dulu. Kita mengatakan seharusnya seperti ini loh. Ibu kecewa karena sikapmu yang seperti ini, itu ibu kecewa. Kita ajak ngobrol dulu, kita ceramai dulu. Itu kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya di sini sebagai teman. Misalnya murid kita atau siswa peserta didik kita itu melakukan kesalahan, kita jelaskan kenapa kamu kok nggak bilang sama Bu Fia toh. Jadi kita lebih akrab sekali di situ. Kemudian sebagai pemantau berarti menghitung dan mengukur. Ini hampir sama dengan manajer. Hanya saja kalau manajer itu lebih halus kalau manajer. Sama-sama mengajukan sebuah pertanyaan, tapi lebih halus untuk yang manajer. Seperti itu. Kemudian di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Coba, kalau menurut panjenengan semuanya. Dari kelima yang tadi, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling pas untuk kita terapkan untuk ustadzah kita itu kita berada pada posisi yang mana? Pak Roman, Bunti Pak Roman. Pemantau. Oke, ada jawaban lain mungkin? Yang paling tepat Pak Yasir. Pengen dan ngacung terus Pak Yasir. Oke Pak Yasir. Manajer. Pak Yasir jadi manajer. Ya, oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dari kelima ini yang paling tepat itu kita menjadi posisi manajer. Tepuk tangan untuk Pak Yasir. Oke. Jadi kenapa kalau di posisi manajer? Di sini itu kita ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita di sini menghargai diri sendiri. Jadi manajer di sini kita benar mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaannya itu lebih halus. Gitu. Nah, selain itu posisi manajer itu mengacu pada restitusi
sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, yang terakhir di sini ada konsep ini bangun apa ya kira-kira? Segitiga. Nah, di sini istilah barunya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitas, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah terhadap peserta didik kita, dan yang terakhir kita menanyakan sebuah keyakinan ke mereka. Nah, di sini kita menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian proses yang nantinya itu akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menstabilkan identitas, kita itu biasanya kita memberikan penjelasan seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nah. Jadi kita stabilkan emosinya mereka. Jadi kita tidak langsung menjudge mereka supaya sampai itu salah, kamu itu salah. Tidak. Jadi kita stabilkan dulu emosinya supaya dia tidak begitu merasa bersalah. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka, tapi kita stabilkan dulu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua itu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anaknya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita terapkan dalam aksi nyata, itu kita bisa menanyakan alasan. Jadi tadi kita sudah menstabilkan emosinya mereka, terus kita tanyakan alasan dari mereka melakukan sebuah kesalahan itu. Pasti ada sebuah alasan dari itu. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi kita kaitkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi saran saya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dilaksanakan ketika tahun ajaran baru. Kalau misal tahun ini belum, nanti tahun ajaran baru ketika kita mendapatkan kelas yang baru, alangkah baiknya itu membuat keyakinan kelas. Karena apa? Karena itu nanti akan digunakan untuk tindakan segitiga restitusi ini. Jadi kita kembalikan lagi ke peserta didik ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pengimbasan yang telah saya lakukan hari ini. Ambil mic-nya Bu, pakai mic-nya. Baik, terima kasih Bu Fia. Pertanyaan yang saya ajukan seperti ini. Bagaimana cara menerapkan keyakinan di kelas untuk anak-anak yang suka melanggar? Jadi gini, maksudnya gini, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas agar terlaksana? Jadi beberapa ada yang melanggar, ada yang mematuhi. Bagaimana untuk kompak bersama itu, bagaimana untuk agar terlaksana? Seperti itu, terima kasih. Oke, kita tanggapi dulu ya sebelum Bu Lisa mau bertanya. Kayaknya udah angkat tangan tadi kayaknya. Oke, jadi bagaimana kita menerapkan supaya keyakinan kelas itu bisa terlaksana? Begini Bapak Ibu, jadi sebuah keyakinan kelas, sebelum kita ke situ, kalau kita mendapatkan sebuah aturan dari sekolah, kan aturan itu tidak dibuat oleh peserta didik kan langsung diberikan dari sekolah atau dari bapak ibu gurunya langsung. Itu kalau aturan, kira-kira peserta didik akan banyak yang melanggar atau banyak yang melakukan? Banyak yang melanggar karena dia tidak merasa membuat aturan itu.
Beda lagi kalau yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik itu sendiri beserta guru. Jadi ketika peserta didik itu membuat sebuah keyakinan kelas itu dan dia terlibat langsung dalam pembuatannya, otomatis peserta didik itu akan melaksanakan kegiatan itu, dan kita sebagai guru cukup hanya mengingatkan akan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Seperti itu Bu Dina. Jadi intinya ya supaya terlaksana ya peserta didik itu harus ikut terlibat. Kita pastikan peserta didik itu mengikuti proses ketika pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu Bu Dina. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Dina? Cukup. Oke. Mungkin Bu Dina jadi pertanyaan buatan. Jadi, oke, mic-nya. Terima kasih atas waktunya Bu Ria. Di sini saya mau bertanya, aturan sama keyakinan itu hampir sama ya. Nah, kalau menurut panjenengan, apakah ada persamaannya? Kalau misalkan ada persamaannya apa? Dan kalau misalkan ada perbedaannya, itu perbedaan antara aturan dan keyakinan itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Anissa. Jadi gini Bu Anissa, antara aturan dan keyakinan itu sebenarnya sama-sama dalam bentuk, kalau persamaannya ya dalam bentuk sebuah kalimat, itu persamaannya. Jadi sama-sama kalimatnya, namun untuk perbedaannya, kalau aturan itu biasanya menggunakan kalimat yang negatif, lebih ke larangan-larangan. Namun kalau di keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi misalnya ada kata jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Kemudian ada lagi untuk perbedaan dari keyakinan kelas itu sendiri, itu seperti yang saya sampaikan kepada Bu Dina tadi, bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik dan Bapak Ibu guru wali kelasnya di kelas. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Saya ada pertanyaan betul Pak Esel? Pas ya? Oke. Baik. Alhamdulillah untuk diseminasi hari ini cukup sekian. Tapi sebelum saya akhiri, di sini saya ingin menyimpulkan bahwa untuk budaya positif di sini ada 6 aspek, yang mana yang pertama disiplin positif. Disiplin positif di sini itu merupakan suatu tindakan yang mana supaya peserta didik itu dapat sadar akan kesalahannya sendiri. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikannya, kita harus tahu motivasi dari yang dilakukan peserta didik itu sendiri. Kemudian kita buat sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita harus tahu yang mana kebutuhan dasar dari manusia itu. Setelah itu kita sebagai guru, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, atau sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita harus bisa memposisikan itu. Kemudian kita bertindak penyelesaian masalah tersebut, kita bisa menggunakan berupa segitiga restitusi. Seperti itu untuk penghibasan hari ini Bapak Ibu. Terima kasih karena antusias Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.